Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Dilarang kita umat Islam menjadikan kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tempat ibadah. Apa yang disyariatkan untuk kita adalah membaca sholawat kapanpun dan dimanapun. Wa shallu alayya fa inna sholatakum tablughuni haitsu kuntum. Dan bersolawatlah kalian kepadaku dimanapun kalian berada, karena sesungguhnya salawat kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Jadi kita dilarang beribadah di kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang disyariatkan adalah memperbanyak membaca salawat. Salawat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan syair-syair atau untaian-untaian sanjungan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berlebih-lebihan, bahkan mengandung unsur kesyirikan yang ini tidak disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun mereka mengklaimnya itu adalah salawat, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang perbuatan yang demikian, sebagaimana pada hadis yang telah lalu Nabi bersabda, la tutruni kama atarratin nasara ibna Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian menyanjungku, janganlah kalian melebih-lebihkanku sebagaimana umat Nasrani berlebih-lebihan terhadap putra Maryam, Isa al-Masih. Sesungguhnya aku adalah hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Dan itu predikat terbaik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pujian terbaik kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lebih dari itu. Dan itulah ucapan syahadat kita, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Dua kata ini, abdun dan rasul, itu memiliki dua konsekuensi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya, hamba Allah. Konsekuensinya apa? Abdun fala yu'bad, dia hamba maka tidak layak untuk disembah, karena hamba. Karena yang disembah hanyalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memberi rizki, yang mengatur alam semesta. Sementara Nabi tidak lebih dari seorang hamba. Jadi konsekuensi kesaksian kita bahwa Muhammad adalah hamba Allah, maka kita tidak menyembah, tidak beribadah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata yang kedua, wa rasuluhu, dan rasulnya. Kita bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya, rasulun fala yukadzab. Ketika kita bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka dia adalah seorang rasul yang tidak didustakan. Kita harus mempercayai setiap ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan konsekuensinya adalah kita mentaati apa
yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat atau tata cara yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan beliau menjadi sosok hamba pada kesempurnaan penghambaan kepada Allah. Karena yang paling baik penghambaan dirinya kepada Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi penghambaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala adalah penghambaan yang sempurna. Dan inilah yang membedakan antara nabi dengan yang lainnya. Semua manusia adalah hamba Allah. Namun seringnya bahkan banyak manusia yang tidak sadar bahwa dirinya adalah seorang hamba, sehingga tidak taat, tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.